Perkenalkan, nama saya Agnes Donasari Ginting, Prodi Pendidikan Bisnis C, Stambuk 2017. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajar sesuai dengan RPP yang saya buat. Selamat siang anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua baik ya. Baiklah, sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa akan dipimpin oleh ibu. Doa dimulai, doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya tolong kursi dan meja dirapikan. Ibu nggak mau setiap meja itu berantakan ya, dan sampah yang ada di laci yang di bawah tolong diambil semua, taruh di tas. Nanti pas pelajaran terakhir kamu bisa taruh di tong sampah, oke? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu ingin mengingat dulu apa yang ibu ajarkan pada minggu lalu. Siapa yang di sini masih ingat apa materi yang ibu pelajari minggu lalu? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Jangan main keroyok ya, karena ibu sendiri. Oke, Doni, apa pelajaran yang ibu ajarkan minggu lalu? Ya, benar sekali. Bukti pencatatan transaksi keuangan. Apa yang kamu ketahui tentang bukti pencatatan transaksi keuangan? Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Doni semua. Ayo Nana, tepuk tangan dulu. Ya. Pas kalian dibilang oleh Doni, bukti pencatatan transaksi keuangan yang dibilang oleh Doni tadi benar sekali. Bukti pencatatan transaksi keuangan adalah tanda bukti kita dalam membeli sesuatu barang. Pasti kita akan menerima bukti pencatatan transaksi keuangan itu. Contohnya, nota debit, atau nota kontan, atau nota tunai. Jika kalian membeli suatu barang seperti kulkas, kalian akan mendapat sebuah struktur itu seperti nota tunai kalau pembayaran yang Anda lakukan telah selesai. Biasanya Anda membeli 2 unit kulkas, akan tulis itu kan jumlahnya berapa? 2. Barang apa yang telah dibeli? Contohnya kulkas. Harganya berapa? Misalnya 2 juta dikali 2, karena kamu membeli 2 jadi 4 juta. Lalu di situ ada bukti pencatatannya kalau kamu telah membeli secara tunai. Lalu nanti akan diparaflah oleh penjual. Bagus anak-anak pintar. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai sama-sama dalam pelaksanaan pembelajaran untuk transaksi keuangan yang akan ibu ajarkan sekarang. Baiklah, di sini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian transaksi keuangan. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan tujuan-tujuan pencatatan transaksi keuangan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat sebagian dalam laporan keuangan. Baiklah, dari tujuan pembelajaran ibu telah sampaikan, apakah ada yang ingin ditanya? Jika ada, tunjuk tangan. Sepertinya saya ibu lihat semua sudah pintar ya. Gak ada tunjuk tangan kan? Iya. Ibu lanjut ke materi pembelajaran buat hari ini. Tujuan pencatatan transaksi keuangan. Siapa yang sini mengerti tentang pencatatan transaksi keuangan? Tunjuk tangan. Siapa? Oh, kamu yang di belakang, coba jelaskan. Joki ya? Coba kamu jelaskan pengertiannya sajalah tentang transaksi keuangan itu apa menurut pendapat kamu? Ya, benar sekali. Sudah hampir mendekati benar. Tepuk tangan dulu untuk saudara Joki. Mana suaranya? Saya tidak mendengar tepuk tangannya untuk kawan-kawan kamu. Coba tepuk tangannya. Bagus. Baiklah. Benar sekali yang dibilang Joki tadi. Transaksi keuangan. Pencatatan transaksi keuangan jika tidak dibuat secara benar, maka akan menimbulkan suatu perusahaan itu akan goyang.
laporan keuangannya mereka akan goyang jika tidak mencatat transaksi keuangan yang mereka lakukan. Lalu apa saja tujuan-tujuan yang akan dilakukan oleh pencatatan transaksi keuangan? Lalu tujuan pencatatan transaksi keuangan itu apa saja? Di sini Ibu akan menjelaskannya ya. Lalu di sini yang pertama ada memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, model perusahaan serta kewajiban. Lalu yang kedua memberi informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibatnya adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan ke perusahaan tersebut yang relevan kepada pengguna laporan. Lalu yang keempat, ada memberi informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapat keuntungan ke depannya. Lalu untuk melengkapi sebuah pencatatan transaksi keuangan, maka bukti transaksi harus disimpan agar dapat digunakan jika terjadi selisih atau kesalahan dalam pencatatan. Contohnya saja, bukti pembelian laptop. Jika kalian membeli 10 unit laptop, maka pasti ada bukti bahwa kalian telah membeli suatu laptop tersebut kan. Lalu buktinya itu jangan kalian buang atau kalian lempar kemana saja. Simpanlah bukti-bukti semua transaksi yang telah kalian lakukan dalam pembelian pada penjual. Suatu waktu jika perusahaan ingin mencatat kembali ke laporan keuangan tersebut, maka kalian bisa mengeluarkan bukti-bukti tersebut. Contohnya saja seperti ini. Di akhir bulan pasti akan adanya pencatatan akhir bulan untuk laporan keuangan. Contohnya saja nanti kalian membeli laptop 10, maka laporan keuangan bulanan yang akan dilakukan itu harus dimasukkan penjualan laptop yang kalian beli tadi. Lalu masukkan itu dengan harga berapa transaksi keuangannya, berapa uang yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli laptop tersebut. Jadi bagi suatu perusahaan keuangan mereka itu sangat penting. Jika kalian membeli suatu barang, perusahaan itu harus tahu dan harus mempunyai bukti kemana uangnya ini. Jika perusahaan tidak mempunyai, jika kalian membeli suatu barang tapi tidak mempunyai bukti, maka perusahaan akan mencatat laporan keuangan. Bagaimana dia mencatat laporan keuangan jika transaksi saja tidak ada? Jadi seperti itu anak-anak. Baiklah, dari yang Ibu jelaskan ini, sebelum kita membahas yang lain, apakah ada yang mengerti? Coba cuci tangannya. Apakah semua sudah paham? Baiklah, Ibu anggap semua sudah paham karena Ibu percaya kalian telah belajar semalam kan? Karena minggu semalam materi ini telah Ibu berikan kepada kalian untuk dipelajari di rumah. Jadi Ibu harap kalian sudah mengerti. Baiklah, Ibu akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah Ibu akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Di sini Ibu akan menjelaskan suatu laporan keuangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Di sini relevan artinya seperti ini. Laporan keuangan itu nyata dan apa adanya. Berarti gini, apa yang kalian lakukan transaksi oleh pembeli itu itulah yang akan dicatat oleh laporan keuangan, maka disebut relevan. Mudah dimengerti, artinya begini nak. Di satu perusahaan, pencatatan transaksi keuangan itu harus mudah dimengerti atau mudah dipahami agar pembaca atau orang yang membutuhkan transaksi keuangan itu tidak sulit dalam memahami transaksi keuangan yang kita buat. Lalu yang ketiga itu ada daya uji, artinya gini. Transaksi keuangan itu bisa dipertanggungjawabkan secara lisan maupun tulisan. Lalu yang keempat itu ada netral, artinya gini. Netral ini artinya tidak memihak. Lalu yang keempat itu tepat waktu, artinya gini. Jika pencatatan transaksi keuangan itu dilakukan untuk bulan Mei, maka pencatatan transaksi tidak boleh lewat dari bulan Mei, harus tepat waktu.
Lalu yang kelima itu ada daya banding. Artinya gini, jika pada bulan Maret kalian melakukan pencatatan transaksi keuangan, maka kalian harus mempunyai daya banding. Artinya transaksi yang kalian lakukan di bulan lalu itu dibandingkan lagi dari bulan sekarang. Artinya gini, laporan keuangan di bulan lalu misalnya keuntungannya lebih tinggi daripada di bulan sekarang. Lalu apa yang menyebabkan di bulan lalu pencatatan transaksi keuangannya itu mempunyai keuntungan lebih tinggi daripada di bulan sekarang? Atau kenapa kerugian lebih banyak terjadi di bulan Maret di bulan lalu daripada di bulan sekarang? Mengapa bisa terjadi? Disitulah pencatatan transaksi ini harus diuji biar perusahaan itu tahu bagaimana cara menanggulangi permasalahan laporan keuangan yang akan dilaksanakan. Lalu yang terakhir itu lengkap. Artinya gini nak, pencatatan transaksi keuangan tidak boleh kurang apapun. Makanya diperlukan bukti-bukti transaksi tersebut agar laporan keuangan itu ditulis secara lengkap. Dari materi yang ibu sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, tunjuk tangan. Tidak ada yang bertanya. Sepertinya sudah mengerti semua. Baiklah, untuk itu ibu buat satu kelompok itu ibu buat ada 6 orang. Jadi di sini kan ada totalnya berapa? 30. Berarti ada 5 kelompok ya yang ada di ruangan ini. Ibu minta semua harus punya kelompok. Dimulai dari sekarang. Kalian saja yang memilih, karena nanti kalau ibu yang memilih nanti kalian bilang, ibu saya nggak suka sama dia, ibu saya tidak suka sama ini. Baiklah, ibu serahkan semua kelompok sama kalian semua ya. Dimulai dari sekarang. Jangan lama, 1 menit buat kelompoknya. Baiklah, sudah selesai? Bagus. Karena sudah dibagi kelompoknya, ibu akan kasih permasalahan. Ibu kasih soal, kalian kerjakan. Ini rame. Baiklah, setelah dikerjakan nanti ibu ingin setiap satu kelompok saja lah sih perwakilan untuk setiap kelas untuk bersama ibu kita memberi kesimpulan pada pelajaran hari ini. Tadi kayaknya sudah ibu kasih waktu untuk mengerjakan tugas ini ya. Kan per kelompok pasti sudah selesai ya kan? Baiklah, untuk setiap kelompok kasih dulu kesimpulan dari penjelasan atau masalah yang ibu kasih tersebut. Setiap perwakilan 1 orang saja maju ke depan. Baiklah, kelompok 1, terima kasih. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 3, terima kasih nak. Yang keempat, kelompok 4, baiklah, terima kasih, sudah bagus. Kelompok 5, oke, terima kasih, sudah bagus. Baiklah, ibu meminta setiap kelompok maju ke depan, perwakilannya saja untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Siapa yang ingin maju? Atau ibu tunjuk? Ibu tunjuk ya. Tidak ada yang maju. Oke, bagus. Oke, maju. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari hasil kesimpulan ini bersama-sama dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Baiklah, terima kasih untuk kesimpulannya. Sekalian bisa duduk semua. Bagus. Oke, baiklah. Harap tenang semua ya, jangan ribut. Tolong kondisikan ruangan kelas kita. Jangan seenak-enaknya aja ya, hargai guru di depan. Tolong yang di belakang kakinya turunkan, tidak sopan. Kamu yang di ujung, kenapa kamu cerita-cerita terus? Jangan, nanti ya nak, kan ada waktunya pembelajaran kita berakhir, nanti kan bisa dikeluar main. Situlah kalian bisa berbicara. Ini kan waktunya ibu yang menjelaskan ya nak. Oke, terima kasih ya nak. Baiklah, mungkin hanya itulah yang bisa ibu sampaikan dari hasil pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Di sini ibu akan memberikan tugas atau PR
pekerjaan rumah ya, biar kalian semakin rajin dalam membaca. Ibu telah tulis di PowerPoint. Itu ada 5 tugas kalian kerjakan di rumah. Minggu depan kita kembali lagi. Itu dikumpul ya nak. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dapat mengerjakan tugas tersebut dengan baik dan benar. Ibu harap kalian tetap membaca buku di rumah, walaupun besok nggak ada pelajaran ini ya dibaca, buku apapun itu dibaca. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis transaksi keuangan. Kalian bisa baca apa itu saja jenis-jenis transaksi keuangan, itu dibaca ya nak. Jadi minggu depan ibu akan bertanya tentang sekilas tentang materi yang akan kita bahas untuk minggu depan. Oke? Baiklah, hanya itu yang bisa ibu sampaikan pada hari ini. Lebih kurang ibu mohon maaf, ibu undur diri. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan untuk kita semua hebat. Ibu akhiri, selamat siang. Terima kasih.